Jadi misalnya korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita, hak sebelah mana dan seperti apa, nggak ada yang menjabarkan. Kalau di ensiklopedia itu korupsi itu sebenarnya lebih ke apa sih, secara harfiah, secara yang tersuratnya itu seperti apa gitu kan. Apalagi kalau bicara tentang birokrasi, itu kan bukan rahasia umum. Sehingga ketika itu dikatakan definisi korupsi, menurut kita yang paling awam aja yang mengambil sesuatu atau melebihkan sesuatu yang lebih dari hak kita gitu. Ketika itu didefinisikan seperti itu, lalu masuk ke dalam sebuah sistem, tiba-tiba itu menjadi sangat lumrah. Karena semua orang melakukan. Apakah kita sudah menjadi bagian dari korupsi itu? Jadi korupsi apakah si pelaku? Apakah si yang tahu? Sebenarnya kita belum ada loh sistem sampai seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pembicaraan dengan KPK malah dia ya. Jadi ya termasuk sosialisasi tentang korupsi itu sendiri seperti apa gitu kan. Kayak sekarang ini jam ini lebih cepat 20 menit dari kita. Kita ya dengan hadirnya di korupsi waktu. Yang paling gampang kan korupsi waktu. Berarti kan tidak hanya berupa nominal kalau seperti itu kan. Apakah itu jumlah itu barang, apakah jumlah itu uang, apakah jumlah itu berbentuk apa? Nah seperti itu. Kalau di dalam konsepsi cerita si Murat ini kan memang berbentuknya ke uang ya. Sebenarnya bukan hanya uang saya lihat, tapi diskusi dia, kompromi dia dengan dirinya sendiri pun itu merupakan diskusi korupsi kalau menurut aku. Diskusi dengan dirinya sendiri gitu di dalam novel korupsi ini. Jadi ada tanya jawab kan, diambil nggak ya, ambil nggak ya, kalau disakuin asa tebal, cobalah sedikit. Kalau dalam ilmu agama jelas, mau 1 perak, mau 1 juta, tetap aja sama kan korupsi. Mending sama 1 juta daripada 100.000, udah aja 1 juta sama aja dosanya kan, istilahnya. Patokan-patokan seperti itu kan, sudah ada gitu di situ ya. Kemudian tatanan korupsi ini menjadi sangat lumrah, menjadi akhirnya tidak disebut korupsi. Saya pernah bicara dengan Iza waktu itu, ketika sesuatu yang tidak lumrah menjadi lumrah, yang tidak baik terus kemudian dilakukan berjamaah, kemudian menjadi lumrah. Seperti kita bekerja sama katakanlah dengan instansi pemerintah. Kita ngomong pemerintah karena yang paling banyak terjadi korupsi di situ ya. Kemudian ya tiga agenda kita dikasih pekerjaan sejumlah 100.000. Terus dia bilang, maaf ya dek, yang turun ke adanya 50.000 karena yang 50.000 lagi buat kami izin ini, kami ke ini, kami seperti itu. Jadi pernah gitu. Iya, apakah itu termasuk korupsi? Kemudian kita bilang lumrah, mereka juga harus izin ke sana, harus izin ke sini. bukannya tugasnya tapi kayak gitu. Iya, jadi terus kita melumrahkan dan kita terbawa dalam sebuah sistem korupsi kalau seperti itu. Tapi satu sisi lain kita berpikir, berdiskusi dengan kompromi dengan diri kita. Wah Pak, di situ tertulisnya 100.000, kenapa ke kaminya hanya 50.000 gitu kan? Berarti Bapak korupsi. Oh kita akan bekerja sama dengan mereka. Terusต้องdipakai deh, kalau sudah kita, kalau kayak sayaต้องdipakai deh, dipakai deh. Ditanya lagi Mas. Tidak mengerti gitu, tidak tahu sama tahu. Itu kan menjadi satu kelumrahan yang luar biasa dan kita juga mengatakan demikian itu lumrah. Jadi tatanan korupsi itu sendiri batasannya ada di mana? Kemudian disebut koruptor karena dia sedang mengambil miliaran, triliunan. Kalau mau memberantas korupsi, berantas dari kecil. Itu pendapat saya. Jadi saya sendiri belum tahu. Mungkin saya sendiri pun pribadi pun sudah termasuk dalam sistem korupsi itu. Sudah jelas dengan pekerjaan-pekerjaan saya sehari-hari pun kita sudah ada dalam sistem itu. Gitu. Iya, sudah ada dalam sistem itu. Ya nggak ada Pak. Definisi korupsi kalau saya ambil dari Oxford, the action or effect making someone or something morally depraved, jadi membuat seseorang yang moralnya terpuruk lah ya. Itu definisi korupsi. Berarti kan secara psikologika kan, bukan secara nominal. Kayak gitu. Dan yang kayak ini batasnya korupsi adalah pertama pelakunya yang menerima dan yang memberi, dan yang kedua yang mencatat atau sebagai saksi. Jadi kena semua. Iya, kalau periksa Harus. dan Kita turun dulu, nggak apa-apa. menjadi sistem Ada kelurahan. jadi tadi saya kira
masih memperdebatkan terminologi Korupsi. tapi kok Definisi korupsi. ada yang bilang dari agama Islam, tapi saya kira negara sudah mengatur itu dari John Locke dan sebagainya kalau mau baca lagi. Dan ternyata korupsi memang jadi musuh dari zaman dulu. Iya. Makanya trias politika, eksekutif harus dikontrol legislatif, ada yudikatif dan fungsi. Saya kira tidak saja agama yang jelas memberi ruang batasan, negara juga memberi ruang batasan yang jelas. Cuma kita mengakal-akali aja. Ya, jadi dia bangsa kita kan bangsa bukan bangsa berakal, tapi bangsa yang mengakal-akali. Ada lagi penampilan siapa Pak? Silakan Pak. Jadi mungkin saya sekedar latar belakang ya. Itu Pramudia Naitatur ke negeri Belanda Tahu berapa? 1944. Bukan 1954. Di Belanda. Itu ya dia ke negeri Belanda. Dan di negeri Belanda di Leiden itu cukup banyak bahan-bahan mengenai korupsi. Dan korupsi ini sudah mulai dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Korupsinya itu memang sangat besar sebab akhirnya Verenigde Oost-Indische Compagnie ini bangkrut. Nah, jadi Pramudia Naitatur dari sana dia. Nah, Pramudia Naitatur pada waktu di negeri Belanda dia masih pemikir yang bersih, seperti novel pertama yang dia buat dari penjara itu. Nah, kembali ke Indonesia, Pramudia tahun 55 itu pemilihan umum, betul, saya panitianya. Nah, mulai di sana ada pergolakan politik. Pramudia tertarik pada komunisme. Dia membuat Lekra sebagai underbow komunis. Nah, kembali kepada novel yang barusan kita baca, dia mengagumi Pramudia tulisannya di negeri Belanda yang belum Lekra itu. Nah, korupsi ini dalam studi Profesor Dr. Said Hussein Alatas itu ada didefinisikan korupsi itu apa dalam buku kecilnya. Kemudian juga dia membuat buku yang lebih besar, The Myth of the Legislative. Dia membantah itu, mengkritisi korupsi di Malaysia. Selanjutnya dia membuat buku yang satu lagi yang judulnya Intellectual in Developed Countries. Nah, yang penting dari buku Intellectual in Developed Countries ini, dia menganggap intelektual itu Oblomov. Oblomov ini bahasa Rusia. Dia intelektual, dia sarjana, tetapi dia tidak tahu kontak dengan masyarakatnya, tidak menghayati masyarakat itu. Ini Oblomov. Sekarang juga masih banyak yang Oblomov. Kita sudah terpuruk bangsa dan negara ini, tapi nggak mengakui, dia nggak tahu dia bagaimana jalan keluarnya. Nah, inilah kelompok kita ini secara terbuka terus terang menyumbangkan pikiran, sebab untuk keluar dari keterpurukan tidak cukup satu orang yang berpikir, tidak cukup satu disiplin ilmu saja. Yang memang sosiologi itu adalah ibu ilmu ya. Kita tahu Miss Epiphany pun di Amerika atau di Jerman, dia political and cultural change in the Center for Development kan, research dia. Jadi kita di Indonesia ini research yang kurang, udah bacaannya rangkuman yang bukan ahli, jadi nggak bisa menghayati kan, tidak ada transfer di dalam mental attitude, ya, nggak ada. Jadi
saya minta maaf pada generasi muda miskin. Astagfirullahaladzim. Karena udah kurang baca dan tidak pernah mengalami tentunya ambillah karya Hamka di bawah lindungan Ka'bah. Kalau saya dulu pakai sapu tangan sambil nangis bacanya. Oh, Karena ada transfer ke dalam diri. Tidak kok. Itu aja. Assalamualaikum. Ada kalau silakan Pak. Tentang korupsi ya. Menurut pemikiran saya dan kampanye itu sebetulnya bukan sekarang saja. Itu sudah merupakan daripada budaya manusia. Oh. Sejak manusia ada pikiran korupsi. Sejak adanya kekuasaan. Adanya kekuasaan. Dari adanya kekuasaan itu terjadi korupsi. Waktu zaman kerajaan-kerajaan itu kan raja-raja itu kan korupsi. Makanya buntu kan. Ya betul, kepentingan kan nggak dikembalikan kepada rakyat. Itu yang jelas itu yang tukang nagih-nagih pajak di kampung-kampung itu korupsi semua. Oh. Korupsi. Setor ke raja begini, kembali ke tukangnya. Dia begini, dia yang punya rumah mewah luar biasa sampai kayak kerajaan pintunya pakai rego segala, itu kan hasil korupsi semua. Kenapa baru sekarang diperbincangkan? Sebetulnya dari zaman dulu sudah ada. Selama ada kekuasaan itu pasti ada korupsi. Entah kekuasaan dari manapun. Makanya untuk memberantas terutama itu daripada pribadi-pribadi kita. Kalau kita sudah bisa membedakan antara ini barang halal dengan barang haram baru. Tapi kalau ya dibedakan pokoknya ini enak jadi makan, kalau ya enak jadi enak saja. Mungkin maksudnya yang dia katakan tadi putih sedang law action ya. Makin besar kekuasaan makin besar korupsinya. Makanya perlu dikontrol. Karena saya kan bicaranya bukan pacaran dari buku, bicara dari pengalaman praktek di kampung-kampung jadi termasuk diri saya. Terserah diri saya mah terserah, saya mah nggak pernah mau korupsi. Pernah di yayasan saya itu ada uang, tapi aturannya begini-begini ya saya sampaikan. Ya ini terbuka semua. Nah untuk itu supaya menghilangkan kekorupsian yang kita terbuka, rasa tanggung jawab. Nah itu merasa bahwa itu barang haram, ini barang halal, itu kita harus bisa membedakan. Terserah. Nah beda lagi kalau tukang dagang, iya kan? Nah, tukang dagang pasti cari untung. Memang sebetulnya tukang dagang itu juga mirip-mirip korupsi kan? Mirip. Iya kan? Dia belanja 100.000, bilangnya 200.000. Prinsip ekonomi. Iya kan? Iya, prinsip ekonomi. Makanya tataran korupsinya di mana? Ya, berarti pejabat kita banyak tukang dagang sekarang Pak. Ya. Pejabat kita banyak tukang dagang ya. Bukan dagang apa? Dagang apa? Dagang tambang. Dagang jabatan. Oh. Iya. Memang begitu. Nah, makanya di jabatan di mana-mana ya untuk korupsi. Kalau ya kayak kita ini punya jabatan nggak? Ada Mas. Ketua RT. Ketua RT. Waktu ketua RT juga banyak korupsi. Iya. Iya kan? Bisa dah. Banyak korupsi. Ya. Makanya kalau situasi kita itu sekarang itu memang situasi dengan korupsi lah gitu. Dari RT-nya itu ada korupsi. Iya tak? Itu sampai-sampai ada itu raskin gitu ya. Harusnya dikasihkan ini dibelokkan. Itu kan juga bagian korupsi. Cuma korupsinya di mega korupsi dengan korupsinya yang kecil-kecil. Kalau yang mega korupsi kan bisa kaya, tapi kalau korupsinya aja paling bisa makan. Ya nanti kalau ada proyek gede itu seandainya darah ini dipakai proyek itu RT itu banyak apa? Yang KKN aja misalnya mahasiswa Pak, itu kan dari dikti itu turun di RT itu sekitar 10 juta gitu. Iya. Itu bisa nggak turun itu ke anak KKN-nya. Nah, makanya sih untuk melawan korupsi ini kan terutama dari pribadi kita ada niatan tidak kita membedakan haram dan halal itu. Hak kita atau haknya orang lain baru. Nah, makanya sih di antara kalangan ini ya
masih punya pikiran apa itu keserakahan, saya kira itu korupsi akan terus berjalan. Iya, orang korupsi kan karena serakah. Yang kayak sudah mahal, sudah menteri, apa kurang? Dia nggak pernah kelaparan. Ini juga korupsi kan. Anak Sobani itu gimana ketua HMI juga korupsi. Ini Paham apa dia soal Bang Edi mention deh. Kena saya Kayak ini kenal deh. Ya, nggak apa-apa. Karena kenyataan kan. Contoh Ya. Jadi Mas itu saya jadi ingat Sultan Batu Gana sudah masuk barang Jawa Tengah. Ya, Iya kan? ya. Tetapi kalau kita mau cari teladan yang baik, pemerintahan kabinet Dwi Tunggal Soekarno Hatta dari awal sampai akhir tidak punya uang apa yang mau dikorupsi, dan tidak ada korupsi waktu itu. Waktu Dwi Tunggal Soekarno Hatta sampai ke Triumvirat Sultan Syarif tidak ada korupsi. Karena apa? Ada idealisme di sana. Nah sekarang idealisme ini yang merosot karena pengaruh hedonisme, kemewahan hidup, tadi ada keserakahan. Nah ini yang perlu ada mental switch. Saya kira itu. Iya. Kembali ke pemantik dulu sebentar. Ada yang Kemaru. ditangkapi, Bung Faru. Ya tadi sebenarnya ada beberapa tanggapan mengenai bagaimana seseorang kemudian melakukan tindakan korupsi. Ada yang berkatakan bahwa semakin tinggi posisi ya semakin besar kemungkinan dia akan korupsi. Bahkan jumlahnya pun sangat besar gitu ya, karena posisinya juga di situ. Nah, kembali ke novel bahwa Murad juga dia memiliki posisi sebenarnya kepala departemen gitu kan. Dan saya kira penulisnya sengaja kemudian memilih posisi yang cukup tinggi ya untuk kemudian ya berlandaskan dari tadi semakin tinggi posisi semakin besar. Tapi di awal dia belum melakukan tindakan korupsi ya, dia masih teguh. Dan karena kemudian ada tadi bahwa sebenarnya halangannya tidak ada ya, tapi kemudian ketika Murad seorang ayah yang kemudian harus dihadapkan bahwa dia juga harus menghidupi keluarganya. Barangkali juga koruptor kita juga alasan pertamanya adalah ya keluarga gitu kan, bukan dirinya gitu kan. Kok duitnya disimpan di bank luar negeri ya? Yang jelas dia kalau keluarganya punya hak dinurangi. Yang korupsi nggak punya hak dinurangi. Udah. Ya karena juga kemudian Murad masih belum ya di dalam novel di awal dia masih memegang teguh itu. Iya. Tapi setelah novel berjalan, setelah cerita berjalan, ya akhirnya Murad juga kalah oleh kebenaran kolektif itu ya. Karena yang kedua oleh kebutuhan keluarganya, jadi bahwa dia juga harus menjadi keluarga. Yang jadi salah, yang kemudian kita juga dihadapkan bahwa kalau kita menelantarkan keluarga ya juga salah gitu kan. Bahwa kita membuat keluarga dalam kondisi yang tidak sesuai atau tidak nyaman ya itu juga salah juga gitu. Tapi kemudian apakah dengan korupsi ya itu juga cara salah gitu kan. Jadi membenarkan atau menyelamatkan keluarga dengan cara yang salah apakah kemudian itu baik? Saya kira juga tidak baik juga. Tapi kan salah keluarganya sebenarnya kadang-kadang. Saya kira ada paradoks bung ini harus ada kondisi. Ada kondisi dan kemudian di dalam novel kita kembali kalau kondisi bahwa peristiwa korupsi misalkan ketika ada satu dokumen yang harus ditandatangani oleh Murad ya, dan itu tidak ditandatangani karena ada proses korupsi di sana. Kalau tidak salah kita siapa yang bicaranya, tapi ada bagian di mana bahwa dengan Murad menandatangani itu akan ada lapangan pekerjaan yang terbuka gitu kan bagi warga, bagi masyarakat ya. Dan saya kira ketika misalkan seseorang dihadapkan dalam posisi itu, seseorang yang belum melakukan tindakan korupsi ya, kalau seseorang yang sudah melakukan tindakan korupsi, dia tidak akan berpikir itu, gitu kan, tidak akan berpikir bahwa ini proyek bagus enggak untuk masyarakat, gitu kan. Dia belum. Nah ketika ditawari itu dia belum memiliki itu, sehingga itu yang kemudian membuat batin Murad, gitu ya, gejala batin Murad atau gejala konflik batin yang Murad itu kemudian terjadi gitu, bahwa ya,
tidak salahnya kemudian kita korupsi, murah korupsi ketika memang itu ternyata baik untuk masyarakat. Ada hal-hal yang seperti itu gitu di dalam novel. Itu namanya subjektif kok. Enggak saya Di kira dalam novel ya. novel Saya kira itu bukan di dalam novel ya, tapi itu menurut saya coba. Ya pikirlah novelnya yang baik, yang tidak subjektif, yang objektif. Ya, itu Jadi di kita dalam memberikan pelajaran terhadap masyarakat itu supaya tidak mau korupsi. Nah, sastra juga dia memberikan pandangan lain gitu ya, memberikan pandangan lain dalam suatu realitas gitu kan. Bahwa kita juga dihadapkan bahwa realitas korupsi itu salah-salah sebelah mananya gitu kan. Ini loh yang salah di dalam novel itu dijelaskan gitu kan. Bahwa salahnya tuh ini ketika kita naik bus gitu ya, misalkan ketika kita naik bus, kenapa misalkan jumlah busnya sedikit? Dan kita harus padat-padatan di dalam bus Damri misalkan. Yang dulu ya, yang konsisten gitu ya. Kali masih setiap asapnya kita ampun jalan. Kalau kemana gitu ya? Kalau itu itu ada loh. Tapi masyarakat juga tidak peka terhadap bahwa bentuk nyata korupsi itu ada. Tapi masyarakat tidak peka bahwa oh ini bentuk korupsi, oh ini bentuk korupsi. Ya itu menjadi sebuah kewajaran gitu kan pada akhirnya. Ya itu kalau masalah korupsi itu tidak lepas masalah kekuasaan. Entah kekuasaan itu sifatnya yang kecil model apa itu organisasi atau mungkin kenegaraan. Kalau yang tidak punya kekuasaan ya nggak pernah korupsi. Lihat aja kaum tani yang cuma tanahnya pas-pasan pernah korupsi nggak ya? Iya. ada Pak. Korupsi apa? Gacrit, kacong sambil tarik. Air satu. Bicara dengan kenyataan. Barangkali kita kemudian terlalu umum memahami korupsi bahwa korupsi itu segala Iya. Tapi kenapa itu? Ya korupsi itu mengenai uang gitu loh. Ya. Yang tidak lepas masalah kekuasaan. Kenapa yang tadi yang cuma talinya pas-pasan pernah korupsi nggak? Enggak. Iya, karena dia nggak punya kekuasaan. Kekuasaannya cuma ada pengelolaan. Oke, saya kira sepakat lah kita bahwasanya ada kekuasaan maka akan itu tidak ada perdebatan. Tapi bagi saya analisis Bung Ma'ruf tadi begitu menarik. Ternyata novel bisa menghargai ada paradok-paradok. Anak mau baju baru gaul dengan temannya yang sesama anak kepala dinas, misalnya anak kepala. Saya kira Bung Ma'ruf bisa. Jangan sampai melegitimasi masalah korupsi. Ya, itu harapan saya kira nanti jadi buku pelajaran kalau terlalu objektif, tidak jadi novel lagi kan. Ini jadi saya kira semua punya side untuk bicara masing-masing, puisi juga boleh bicara. Tapi saya harap begitu. Iya. Kita artinya kita mencintai bangsa kita, mencintai tanah air harus begitu. Objektif lah kita. Jangan sampai kita cuma bikin lamunan-lamunan yang melegitimasi pekerjaan yang salah. Iya. Betul kan? Pikir lamunan-lamunan untuk yang kita bangsa kita maju, bagaimana kita zaman sekarang bersaing dengan yang apa itu sportif itulah. Jangan sampai melegitimasi cara-cara korupsi. Saya mas beneran nggak mau itu. Saya Ugeng Pak. Ya. Ini Pak. Ibu Mungkin ada pasti tanya, makanya Ugeng marah. Sampai pensiun aja nggak punya pekerjaan itu. Tapi kan itu baru contoh. Oh, etika moralnya itu yang perlu diwariskan. Agama itu memberikan pelajaran soal etika dan moral. Ya, tapi bagi saya tidak pula ada agama, korupsi memang harus dilawan, Pak. Silakan. Agama tidak ada agama, korupsi harus dilawan. Ibu silakan. Saya menambahkan sebetulnya korupsi itu kita agak sulit. Ini buku itu. Apa ya Pak? Maaf. Agak sulit untuk diberantas karena sudah menjadi sebuah budaya. Saya masih ingat cerita cerita orang tua dulu Soekarno ketika beliau menjabat sebagai seorang presiden. Ketika tamu negara itu memberikan cenderamata, beliau menanyakan, ini untuk pribadi atau untuk negara? Itu yang patut kita contoh ya. Ketika memang tamu ini untuk negara, beliau simpan di istana. Itu salah satu yang perlu kita teladani dari sana. Kemudian kenapa korupsi ini semakin berkembang? Setiap orang yang bekerja, entah dia punya jabatan ataupun tidak, dia di pemerintahan ataupun tidak, yang pasti awalnya terjadi konflik internal. Dihadapkan, ya. Sama kayak novel tadi, Pak. Iya, betul. Itu dihadapkan pada konflik. Ini di satu sisi logikanya berpikir bahwa ini haram, tapi kebutuhan realitasnya dia butuh.
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin salah satunya dari kebutuhan pribadi. Nah dari sini tetap aja, apalagi kalau dihadapkan pada lingkungan yang memang korupsi ini sudah menjadi kebiasaan di dalamnya gitu. Sehingga yang tadinya jujur seperti Murad, lama-kelamaan akan terbawa karena lingkungan akan mengeliminir dia atau mengeliminasi dia ketika tidak ikut. Jadi kesepian ya? Iya, dia kesepian akhirnya kan, nggak punya ini. Ini terjadi tidak hanya di tampuk pemerintahan, tapi di instansi ataupun institusi, mau Islam mau yang lainnya pasti ada. Sebetulnya, jadi orang-orang yang jujur itu akan disingkirkan karena ini akan membahayakan yang lainnya. Yang notabene korupsinya mau kecil mau besar sama aja korupsi. Gitu. Korupsi Mau memang di bangun pendidikan masjid. dia, ya itu kan bisa jadi. Kenapa uang itu diambil tapi dibangun untuk tempat ibaratnya gini, amal saya dengan dosa saya balance gitu. Iya, Itu yang banyak terjadi. Itu yang terjadi. Nah, marot-marot. Jangan manusia. gini Pak, jangan pernah kita idealis bahwa korupsi itu bisa diberantas. Korupsi itu memang untuk menghindari korupsi lebih baik kita kerja untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita kerja dimanapun, mau itu departemen agama ataupun ada kaitannya dengan agama, mau itu di pendidikan yang notabene tahu, tetap itu terjadi. Jadi orang yang intelektualnya tinggi maupun yang nggak ngerti korupsi itu mereka paham gitu. Semua mau tukang dagang, mau itu presiden, mereka paham tentang korupsi. Mau itu petani, kata bapak petani nggak mungkin, nggak pak ada namanya ini galian, ini sawah, ini pinggiran, ini sawah orang lain. Itu sedikit demi sedikit akan dipikis, diambil, dan itu namanya sama, mengambil hak orang lain. Itu sama dengan korupsi juga gitu. Sebetulnya kembalikan pada si individu itu sendiri, orangnya itu sendiri. Dan di sini kemunduran moral dan etika bangsa itu sudah jelas. Kalau dulu moral dan etika bangsa masih tetap terjaga, kita punya Pancasila, itu yang membentengi. Tapi kalau sekarang, di mana Pancasila anak-anak sudah nggak ada pendidikan moral dan etika. Itu moral itu tanggung jawab pada generasi berikutnya. Jadi kalau mau korupsi, punten ya satu korupsi dulu bilang gitu pas, karena kan nggak ada korupsi. Maling teriak maling. Itu sama sebenarnya sekarang ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya bentar Pak, siapa tahu ada yang tunggu, ini tinggal 5 menit. Oh enggak itu. Siapa tahu Kalau misalnya nggak ada kita ke Pak Tok. Siapa tahu ada yang mau bicara juga pengalamannya. Kampus. Teman-teman juga atau bapak mau cerita misalnya pondoknya di Lombok lagi nyanyi atau PJJ, saya kira kita butuh cerita. Misalnya seniman udah susah-susah berkreativitas, buat lagu kan nggak mungkin. Ayo, kita yuk. Presiden bener buat lagu nggak laku kan? Yuk, kita yuk. Saya kira storytelling saya kira butuh lah untuk silakan. Dik. Sebagai Batara baru Batara. Komunitas peduli bangsa. Ini kesempatan bicara. Saya Dik berkata benar, Dik. Sesuai nama. saya tembak supaya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah ya membahas tentang korupsi. Banyak sih sebenarnya kalau kata saya pengertian tentang korupsi itu sendiri. Karena saya waktu kerja korupsinya. Uniko. Sebenarnya sih untuk masalah korupsi saya tidak ingin terlalu jauh ke masalah pemerintah itu sendiri. Sini kayaknya. Nah, saya ingin sebelum